Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Trestianti, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas PGRI Palembang. Dan berikut adalah video PPL saya pada aksi 1. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 RPL, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, bertemu lagi di pembelajaran matematika bersama Ibu Asri. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh satu orang. Ya, amin. 12 RPL, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Iya, alhamdulillah. Sudah siap belajar matematika bersama Ibu Asri? Siap. Oke, kita cek semangatnya terlebih dahulu. Tolong berdiri dulu semuanya. Coba dicek kerapihannya, bajunya. SMK karena Sindang Kasih. Bisa, hebat juara. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aturan penjumlahan dan perkalian pada kaidah pencacahan ya. Namun sebelumnya nih kita ingat kembali nih, Ibu ada masalah nih. Gak apa-apa ya Ibu ngasih masalah. Jadi hari ini Ibu mau ngasih masalah nih ke kalian, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Kalian punya masalah gak dalam hidup kalian? Banyak. Tidak apa-apa nambah masalah. Enggak apa-apa ya. Ayo ingat kembali karena hari ini kita akan belajar tentang aturan penjumlahan dan perkalian ya pada kaidah pencacahan. Jadi Ibu ada masalah nih terkait penjumlahan dan perkalian. Coba di sini. Pak Hasan berencana membeli 50 meter kabel jaringan di toko elektronik Setiabayu. Lalu ia membeli lagi 10 meter kabel yang sama di toko yang sama. Berapa meter jumlah kabel jaringan Pak Hasan? Coba siapa yang menjawab? Siapa ya? Selis boleh? Berapa selis? 60 meter. Gimana yang lain sepakat nggak? 60 meter. Sepakat ya. Itu Ibu hanya mengingatkan tentang penjumlahan dan perkalian. Ini seringkali kita gunakan ya dalam matematika, penjumlahan dan perkalian tuh. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 nih. Tolong dibacakan dong. Siapa ya? Iya, boleh Iwan. Nih, tujuan pembelajaran kita hari ini, Wan. Apa aja, Wan? 1. Menjelaskan konsep kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, dan perkalian pada masalah kontekstual. Ya, nah itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, nah ini ada penilaian ya. Jadi nanti selama proses pembelajaran itu ada penilaian yang akan Ibu observasi. Yang pertama ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini nanti Ibu amati kalian gitu ya, bagaimana sikap kalian selama pembelajaran, bagaimana keaktifan kalian. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Jadi nanti setelah seluruh proses pembelajaran selesai dilaksanakan, di akhir nanti ada tes ya. Tes yang akan mengukur kalian apakah tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai atau belum gitu. Kemudian ada penilaian keterampilan. Nah, ini ada tahapan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini, yaitu nanti kita akan belajar secara berkelompok sesuai dengan kelompok matematika gitu ya. Nah, bahan ajarnya sudah dibaca kemarin malam. Sudah ya, sebelumnya Ibu sudah ngasih bahan ajar. Kalau sudah dipelajari, kita pretest dulu menggunakan Kahoot. Nah, ini game pinnya, silakan dimasukkan.
buku rekening. Sama apa tuh satu lagi? Hah? Plat nomor ya. Kalian ada punya buku rekening tabungan punya? Punya, ada yang punya, ada yang enggak. Kalau ini plat nomor, ke sekolah suka pakai kendaraan enggak? Suka. Kira-kira plat nomor ini gunanya untuk apa sih? Identitas kendaraan ya. Jadi satu kendaraan dengan kendaraan yang lain itu plat nomornya beda ya. Apalagi? Buat apa lagi? Bayar pajak. Bisa bayar pajak. Kayaknya suka bayar pajak nih. Dalam kaidah pencacahan tuh kita bisa mencari banyaknya cara atau banyaknya susunan yang dapat terjadi dari plat nomor yang terbentuk dari ya kan? Nah, selamat video. Mau bantu Anton dalam menyelesaikan masalahnya? Mau. Nah, mari silakan kita berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Kelompoknya sudah dibuatkan ya. Ini kelompok matematika seperti biasa. Silakan duduknya secara berkelompok. B berapa jalan? Berapa Hadi? Hah? 2 ikan. Terus dari A ke C. Dari B ke D-nya itu baru 1. Menurut cerita ini ada berapa tadi? 3 kan? Ini baru 1. Coba bikin lagi, 2 lagi di mana? Di permasalahan ketiga nih. Nah, di sini tadi Ibu lihat ada apa namanya beda-beda gitu dalam menjawab permasalahan nomor 3. Coba kelompok mana yang mau permasalahan nomor 3? Ya, boleh. Siapa nih yang akan ke depan sini? Boleh, Iwan si ganteng kalem. Iwan mau? Oh, enggak. Oke. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh jalur secara keseluruhan katanya dari kelompok 5. Nih gimana? Sepakat ya? Enggak. Salah? Ini ada 2 jalan A ke B, 4 jalan dari A ke C. Sok atuh siapa yang mau ini memperbaiki nih katanya salah, boleh. Oke, boleh. Mangga. Tuan tunggu dulu di situ ya, Wan ya, nanti supaya kelihatan perbedaannya gimana. A, B, B, C, C, D 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. A, C, C, B, B, D 4 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Jadi keseluruhan dari A ke D ada 36. Jadi tadi kalau Iwan tuh langsung dijumlah gitu ya, Iwan ya? Atau belum selesai mungkin kelompok Iwan jawabnya. Yang lain gimana? Yang lain sama kayak Iwan atau sama kayak Leni? Sama kayak Leni. Jadi ada berapa itu jalur? Gak apa-apa kan kita belajar ya. Ada berapa itu jalurnya? Ini
kelompoknya Leni seluruhnya ada 36 cara gitu ya Wan. Nanti diperbaiki ya, ini kelompok yang salah ya. Nah, Iwan kelompok berapa tadi Iwan? Kelompok 5 ya, mohon diperbaiki. Oke, terima kasih Leni dan Iwan. Tepuk tangan Leni dan Iwan. Iya, nah itulah tadi ya. Jadi di sini untuk permasalahan 3 itu ada 2 perintah ya. Merancang dulu jalur, kemudian nanti dicari ada berapa jalur yang bisa dilalui dari kota A ke kota D. Hasil diskusi dengan kelompoknya itu difotokan, kemudian diupload melalui Google Form yang sudah Ibu kasih linknya ya. Jangan lupa. Nah, ketiga permasalahan tadi sudah diselesaikan ya, mengenai aturan penjumlahan dan aturan perkalian dalam kaidah pencacahan. Gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kenapa? Kenapa? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak, udah cukup. Benar. Kita sebelum ke evaluasi nih, sekarang kita evaluasi. Kalau udah cukup. Cukup, betul? Kalau sudah cukup, silakan kembali duduknya ke tempat duduknya yang semula. Tolong Ian dibagikan satu orang satu. Pembahasan kita udah selesai tadi tentang aturan penjumlahan dan perkalian. Evaluasi juga sudah dilaksanakan. Kemudian, nah, mari buat simpulan tentang materi yang kita bahas hari ini. Ya, nah ini untuk aturan penjumlahan itu jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N cara dan kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam M tambah N cara. Setelah tadi kita melaksanakan pembelajaran, kita refleksi diri yuk. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran bersama Ibu Astrid tadi? Menyenangkan atau tidak? Senang. Alhamdulillah. Bagian mana yang membuat kalian senang? Kahut. Kahut. Oh iya, Kahut. Tadi siapa yang juara pertama ya, Kahut? Risma. Silakan Risma ke depan, Risma. Ibu punya sesuatu untuk Risma. Kemudian tadi juga ada yang presentasi ke depan. Permasalahan 1 tadi oleh siapa? Oleh Akila. Iya, sama Akila boleh ke depan. Ayo Risma, Akila ke depan. Terus permasalahan 2? Pupu juga ke depan. Sok, mangga ke depan. Alhamdulillah seluruh rangkaian pembelajaran telah selesai dilaksanakan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nanti di pertemuan selanjutnya itu kita bahas tentang aturan, masih kaidah penjajahan, tapi aturan pengisian tempat atau filling slot ya. Jadi nanti silakan dibaca-baca dulu di rumah tentang filling slot ini, supaya nanti pas ketemu dengan Ibu lagi di pertemuan selanjutnya kalian sudah ada bayangan yang bagaimana aturan pengisian tempat itu, kemudian nanti apakah sama nggak nih dengan aturan penjumlahan, dengan aturan perkalian gitu ya. Siap? Oke, terima kasih. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu, dipimpin lagi doanya ya. Angga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.